Selamat pagi semua. Sekarang kita lanjutkan materi kita mengenai aplikasi turunan. Persamaan garis singgung kurva atau biasa disingkat dengan PGS. Kita misalkan ada dia kurva Y sama dengan Fx, ada dia garis singgungnya di titik X1, Y1. Jadi persamaan garis singgung kurva itu nanti persamaan garis singgung kurva Fx di titik singgung X1, Y1 itu adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, di mana nanti si Y1 dan X1 nya itu diambil dari titik singgungnya itu. Si M nya itu adalah kemiringannya atau gradiennya. Udah, bagaimana mencari M? Mencari M itu adalah kita turunkan aja dia fungsi kurvanya. Kurvanya ini kita turunkan, dapatlah nanti turunan pertamanya atau nilai si M-nya. Kalau masih ada nanti variabel X-nya, substitusikan nanti si X1, kita substitusikan X1 ke turunannya itu. Nah, itulah nanti gradiennya atau si M-nya. Udah, yang kedua, fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik berarti dia kurva Fx. Fungsi naik berarti kurva Fx dia naik. Udah? Itu pada interval A, B. Fx adalah fungsi naik pada interval B pada interval AB dengan syarat turunan pertamanya itu lebih besar dari 0. Jadi kalau dikatakan dia fungsi naik nanti berarti kita turunkan dia fungsinya, nanti hasilnya lebih besar dari 0. Dan kedua, fungsi turun. Kalau dia fungsi turun pada interval AB berarti syaratnya itu nanti turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Udah? Nah, jadi boleh kita definisikan di sini bahwa Fx naik pada interval jika untuk setiap A dan B di mana A lebih kecil dari B. Nah, ini tadi A lebih kecil daripada B. Udah? Maka Fa lebih kecil daripada Fb. Fa itu berarti nanti ini Fa pasti lebih kecil daripada Fb. Nah, yang kedua, Fx turun pada interval, turun. Nah, ini dia turun. Jika untuk setiap A dan B di mana A lebih kecil dari B, A lebih kecil dari B. Kenapa A lebih kecil? Karena dia di sebelah kiri si B. Maka Fa lebih besar dari Fb. Ini Fa lebih kecil daripada lebih besar daripada Fb. Nah, itu dia nanti. Oke, yang terakhir dia teorema kemonotonan. Artinya nanti nilainya itu monoton naik atau monoton turun. Selalu naik dia fungsinya atau selalu turun dia fungsinya. Udah, yang pertama jika turunannya itu nanti lebih besar dari 0, turunan pertamanya lebih besar dari 0, maka fungsi Fx itu naik. Ah, itu dibilang naik tadi, seperti yang tadi. Ini naik apabila turunannya lebih besar dari 0. Dan yang kedua, apabila dia Fx-nya lebih kecil dari 0, maka dia turun. Fungsinya itu turun. Lebih kecil dari 0, maka fungsinya turun. Oke, sebagai contoh soal, tentukan persamaan garis singgung kurva Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 1 di titik 2,7. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu dia gradiennya, si M-nya. Mencari si M itu adalah turunan pertama dari kurva. Oke, kita turunkan dia kurvanya. Turunan biasa, pangkatnya turunkan ke depan berarti 2x ditambah Oke, 2x ditambah 2. Oke, baru kita cari dia M-nya. Masukkan dia X-nya tadi berapa? X-nya di sini tadi sebenarnya 2. Baru masukkan berarti 2 kali 2 ditambah 2 berarti sama dengan 6. Nah, itulah nanti gradiennya. Oke, sekarang kita cari dia persamaan garis singgungnya, PGS-nya, persamaan garis singgung kurvanya. Rumusnya tadi Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Oke. T masuk. Berarti Y dikurang. Y1-nya tadi 7. 7
sama dengan M-nya. M-nya tadi yang kita peroleh adalah 6. 6 kali X kurang X1-nya 2. Nah, ini dia X1 dan Y1. Berarti Y kurang 7 sama dengan, kalikan ke dalam, berarti 6X kurang 12. Berarti Y sama dengan 6X kurang 12 tambah 7. Berarti kurang 5. Nah, itulah dia nanti persamaan garis singgungnya. Oke, yang kedua, soal kedua. Tentukan interval X agar Fx selalu naik. Selalu naik katanya. Kalau ada kata-kata selalu naik, berarti syaratnya itu adalah turunan pertama F aksen sama lebih besar dari 0 karena dia naik. Berarti ini kita turunkan aja, kita cari dia F aksennya. Berarti F aksen X itu sama dengan turunkan 3 kali sepertiga 1, berarti tinggal X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Nah, baru dia katanya tadi F aksen lebih besar dari 0, berarti ini X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 itu lebih besar dari 0. Kita faktorkan dia, mencari nilai X ya. Berarti X ditambah 4 X dikurang 2. Masih ingat ya memfaktorkannya? Oke, dari sini dia pembuat nolnya berapa? Dari sini dia pembuat nolnya minus 4. Dari sini 2. Karena dia lebih besar, maka dia himpunan penyelesaiannya nanti A atau. Oke, X. Mana di sini himpunan yang paling besar? Mana yang paling besar? Minus 4 atau 2? 2. Berarti ini tanda lebih besar, ini tanda lebih kecil. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X-nya lebih kecil minus 4 atau X-nya lebih besar 2. Itulah nanti interval si X agar fungsi ini selalu naik. Oke, sampai sekian pembahasan kita. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.